Di dalam skrip yang diajarkan kepada kita sejak kecil, pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan, bekerja keras, menabung, dan mengikuti aturan seperti pekerja yang baik. Namun pernahkah Anda mempertanyakan, mengapa mereka yang memberi nasihat ini tidak pernah menjadi orang kaya? Inilah kebenarannya. Mereka tidak ingin Anda tahu bahwa sistem ini tidak pernah dirancang untuk membuat Anda kaya. Sistem ini dibangun untuk memastikan Anda tetap berada di tempat yang sama, berjuang dalam perdagangan tanpa pernah benar-benar bebas. Jika Anda tidak bangun sekarang dan mengambil kendali atas hidup Anda, maka dalam 20 tahun ke depan, Anda masih akan berada di tempat yang sama, bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Uang bukanlah tentang kerja keras, menabung, atau bahkan kecerdasan, tetapi tentang kendali. Orang kaya tidak menjadi kaya hanya dengan bekerja keras atau mengikuti aturan yang sama seperti Anda. Mereka menciptakan aturan, memanipulasi permainan, dan memposisikan diri mereka sehingga tidak peduli apa yang terjadi, resesi ekonomi, inflasi, naik turunnya harga saham, atau kegagalan bisnis, mereka tetap menang. Mereka tidak bermain dengan aturan yang sama seperti kebanyakan orang. Mereka melipat gandakan kekayaan mereka dengan mudah karena mereka memahami sesuatu yang tidak banyak orang tahu, uang bukanlah sekadar alat, melainkan sistem yang bisa dimanipulasi. Uang tidak dihasilkan dengan cara bekerja dari pagi hingga malam. Sebaliknya, uang diciptakan, dipindahkan, dan dikendalikan. Orang kaya tidak menukar waktu mereka untuk uang seperti kebanyakan orang. Mereka membangun sistem yang mencetak uang bagi mereka, mengalokasikan modal ke dalam investasi dan aset yang terus berkembang, tanpa perlu mereka bekerja secara langsung. Banyak orang berpikir bahwa gaji mereka adalah bukti bahwa mereka baik-baik saja. Namun, kenyataannya, jika penghasilan Anda berhenti saat Anda berhenti bekerja, itu berarti Anda masih bergantung pada sistem. Orang kaya memahami bahwa kekayaan sejati berasal dari kepemilikan, bukan sekadar bekerja untuk mendapatkan gaji. Mereka tidak membuang waktu dan energi hanya untuk bekerja lebih keras. Sebaliknya, mereka berfokus pada kepemilikan aset, bisnis, dan investasi yang menghasilkan pendapatan tanpa keterlibatan langsung mereka. Ketika Anda hanya bergantung pada pekerjaan, penghasilan Anda memiliki batasan. Namun, jika Anda memiliki bisnis, investasi, atau aset penghasil pendapatan, kekayaan Anda berada dalam kendali Anda sendiri. Tidak ada batasan berapa banyak yang bisa Anda hasilkan, karena penghasilan Anda tidak lagi bergantung pada waktu yang Anda habiskan untuk bekerja, melainkan pada sistem yang Anda kendalikan. Orang kaya tidak membeli barang-barang konsumtif yang nilainya terus menurun, melainkan menggunakan utang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak kekayaan. Sementara kebanyakan orang mengambil pinjaman untuk membeli barang-barang seperti mobil dan gadget, orang kaya mengambil pinjaman untuk berinvestasi dalam bisnis dan real estate yang melipat gandakan modal mereka. Mereka memahami bahwa utang bisa menjadi alat untuk membangun kekayaan, bukan beban yang menghancurkan finansial seseorang. Masyarakat diajarkan untuk hidup sesuai kemampuan dan membayar segala sesuatu dengan uang mereka sendiri. Sementara itu, orang kaya menggunakan uang yang bukan milik mereka. Mereka memanfaatkan sistem keuangan, pajak, dan investasi untuk mempertahankan kekayaan mereka. Mereka tidak menghindari pajak secara ilegal, tetapi mereka memahami aturan lebih baik daripada kebanyakan orang. Mereka menggunakan strategi seperti akun offshore dan struktur investasi yang sah untuk mengoptimalkan pajak mereka. Sementara kebanyakan orang hanya pasrah dipotong pajak tanpa bertanya. Pasar saham, real estate, dan cryptocurrency bukan hanya tempat bagi orang kaya untuk bersenang-senang, tetapi alat yang mereka gunakan untuk melindungi dan mengembangkan kekayaan mereka. Sementara kebanyakan orang menabung di rekening bank dan merasa aman, mereka tidak menyadari bahwa inflasi secara diam-diam menggerogoti nilai uang mereka. Orang kaya tahu bahwa uang tunai yang disimpan dalam tabungan adalah uang yang terus kehilangan nilainya. Oleh karena itu, mereka mengalihkan kekayaan mereka ke aset yang terus berkembang. Sistem ini tidak diatur untuk membuat semua orang menjadi kaya. Sebaliknya, sistem ini dirancang agar mereka yang sudah kaya tetap kaya, sementara yang lainnya tetap berjuang. Setiap bagian dari sistem ini, pendidikan, korporasi, dan industri perbankan, dibangun untuk mempertahankan status quo. Itulah mengapa kesenjangan antara si kaya dan si miskin terus melebar, bukan karena mereka bekerja lebih keras, tetapi karena mereka memiliki akses ke pengetahuan dan alat yang tidak diajarkan kepada kebanyakan orang. Polling. Meskipun kebenaran ini ada di depan mata, banyak orang menolak untuk melihatnya. Mereka terus bertahan dalam sistem, percaya bahwa jika mereka bekerja lebih keras dan lebih lama, segalanya akan membaik. Namun, kenyataannya,
Anda tidak bisa memperbaiki sistem yang sejak awal dirancang untuk membuat Anda tetap berada di tempat Anda sekarang. Tabungan Anda tergerus inflasi, pensiun Anda tidak menjamin kenyamanan, dan mereka yang memiliki kekuasaan memastikan bahwa penghasilan Anda terus-menerus dikuras oleh pajak dan inflasi. Orang kaya memahami cara bermain dalam sistem ini. Mereka menggunakan leverage, kepemilikan, dan kecerdasan finansial untuk mengendalikan arah permainan. Mereka tidak terjebak dalam aturan yang sudah ketinggalan zaman, mereka justru menciptakan aturan baru yang menguntungkan mereka. Sekarang setelah Anda mengetahui bagaimana permainan ini sebenarnya berjalan, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan terus bekerja seperti biasa, ataukah Anda akan mempelajari aturan permainan dan mulai bermain dengan cara yang berbeda? Jika Anda ingin keluar dari sistem ini, Anda harus berhenti berpikir seperti kebanyakan orang. Anda harus berhenti mengikuti skrip yang membawa Anda ke dalam pekerjaan seumur hidup tanpa kebebasan finansial. Kekayaan bukanlah sesuatu yang hanya tersedia bagi mereka yang beruntung, tetapi bagi mereka yang berani berpikir berbeda dan mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Premslifer Wilson Chari, siwahais sikpan libatak ng atol bernuman base. Sa tipir putik sivaranis without suwit, at bang medada dumbleri, at the rajunas. Setiap kali Anda merasa takut, orang lain justru melangkah lebih jauh, karena mereka memilih tindakan daripada kenyamanan. Kamera terbesar di dunia ini meyakinkan orang-orang bahwa waktu mereka sangat berharga. Apakah ada yang benar-benar memperhatikan kita? Yang pasti, waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita miliki. Namun, kebanyakan orang menjualnya untuk gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Pikirkanlah, setiap hari Anda bangun dan mendedikasikan sebagian besar waktu kerja Anda untuk membuat orang lain kaya. Anda menerima perintah, mengikuti jadwal, dan menghabiskan energi untuk sebuah perusahaan yang menganggap Anda tidak lebih dari aset yang dapat dibuang. Blijven pollen in de phrase, Benson so, de esprasi am die volging, burskaf, panning is het naam tegen am dinge jurnbus, dan busted. Orang kaya tidak memainkan permainan ini. Mereka tidak bangun setiap pagi bertanya-tanya apakah mereka bisa membayar tagihan bulan ini. Mereka menciptakan sistem yang menghasilkan pendapatan, membangun bisnis yang berjalan tanpa keterlibatan langsung mereka, dan menginvestasikan aset yang terus meningkat nilainya. Hamses, hits dan damas olmar routine ben ata in windier the activity bisid beanati kerjas. Jiko bang anja berim chisanir kregen berukti bekerja, matas damta and temblans berbenzia. Anda tidak dapat terlepas. Anda sepenuhnya bergantung pada kekuatan di luar kendaraan. Jika Anda sakit, penuh puas kerja, semuanya akan runtuh. Itu bukan bom wak siap meledak. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah mengembangkan keterampilan yang memungkinkan Anda mencetak uang kapan saja. Orang yang sukses tidak hanya duduk menunggu promosi atau mengandalkan orang lain untuk menentukan nilai mereka. Mereka menciptakan nilai di pasar dan mendapatkan bayaran yang layak. Anda tidak memiliki keterampilan yang berharga, Anda akan mudah digantikan dan selalu kesulitan. Anda harus menguasai sesuatu yang membuat orang rela membayar Anda secara langsung untuk keahlian Anda. Entah itu penjualan, investasi, pemasaran digital, pengembangan perangkat lunak, atau trading. Keterampilan itu sendiri tidaklah penting. Yang terpenting adalah memiliki sesuatu yang memungkinkan Anda mengendalikan penghasilan Anda. Namun, keterampilan saja tidak cukup. Anda harus belajar bagaimana menggantungkan penghasilan Anda. Kebanyakan orang hanya memiliki satu sumber pendapatan dan menggantungkan hidup mereka pada satu pekerjaan, satu gaji, dan satu pemberi kerja. Tak heran mereka selalu selangkah lagi dari bencana keuangan. Orang kaya tidak melakukan itu. Mereka menciptakan banyak aliran pendapatan, sehingga jika satu sumber mengering, mereka tetap aman. Mereka memiliki investasi, bisnis, real estate, dan produk digital yang menghasilkan uang dari berbagai arah. Dengan begitu, kehilangan satu pekerjaan tidak berarti kehilangan segalanya. Setelah menghasilkan uang, Anda harus menempatkannya di tempat yang benar. Kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang adalah membuang-buang uang pada hal-hal yang tidak bertambah nilainya. Mereka meningkatkan gaya hidup sebelum meningkatkan kesejahteraan mereka. Membelanjakan uang tanpa menyadari bahwa setiap dolar yang mereka habiskan seharusnya bisa dikalikan. Orang kaya tidak membiarkan uang mereka menganggur. Mereka menginvestasikannya dalam aset yang menghasilkan pendapatan. Mereka membeli properti yang membayar dirinya sendiri,
memiliki perusahaan, dan menggunakan uang mereka untuk menciptakan lebih banyak uang. Untuk membebaskan diri, Anda harus memahami bahwa permainan ini sudah dimulai. Anda bermain untuk menang atau untuk kalah. Setiap keputusan keuangan yang Anda buat akan membawa Anda maju atau menahan Anda. Setiap kapskarbonitian backing jerawat pada tindakan, orang lain mendapatkan keunggulan, dan Anda tertinggal lebih jauh. Pertanyaan yang berakhir apa yang bisa dilakukan dengan uang, tetapi akhirnya beranjuan dengan diri. Banyak orang membaca hal ini, setuju, lalu kembali ke kebiasaan lama mereka, tetap mengandalkan satu sumber penghasilan, menghindari risiko, dan terjebak dalam perangkap keuangan yang sama. Itulah sebabnya kebanyakan orang tetap berada di posisi mereka sekarang. Tapi bagi mereka yang benar-benar memahami permainan ini, kebebasan finansial adalah sesuatu yang bisa dicapai. Miliki, jangan menyewa. Bangun, jangan konsumsi. Investasikan, jangan hanya menabung. Kendalikan sepenuhnya dan serahkan kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengklaim apa yang menjadi milik Anda? Kebanyakan orang tidak akan pernah menjadi kaya, bukan karena mereka kurang pintar atau kurang kesempatan, tetapi karena mereka lebih memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Mereka takut melangkah keluar dari dunia kecil mereka yang dapat diprediksi. Mereka mencari alasan dan membenarkan mengapa mereka tidak berada di tempat yang mereka inginkan. Mereka mengatakan tidak semua orang bisa kaya, seolah-olah kekayaan adalah lotre yang hanya dimenangkan oleh segelintir orang. Baik, hasil tujuan apa yang semiliki, ini buar organ skater bertekan hidup, betekan, benar. Orang bangkrut bukan karena mereka tidak punya pilihan, tetapi karena mereka takut akan perubahan. Mereka takut terlihat bodoh, takut gagal, dan takut mengambil risiko lebih dari mereka takut tetap miskin. Mereka rela bekerja puluhan tahun di bawah kendali orang lain, tetapi enggan menghabiskan 1 tahun untuk membangun sesuatu bagi diri mereka sendiri. Mereka mengeluh tentang gaji rendah dan kerja keras. Tetapi ketika diberi kesempatan untuk belajar keterampilan baru atau memulai bisnis, mereka selalu punya alasan. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya uang, itu terlalu berisiko. Dan mereka pun tetap berada di tempat yang sama, terjebak dalam keterbatasan mereka sendiri. Dunia tidak peduli dengan alasan-alasan Anda. Dunia tidak menghargai usaha, hanya hasil. Anda tidak menjadi kaya hanya dengan menjadi orang baik, bekerja keras, atau berharap keberuntungan menghampiri. Kekayaan hanya datang kepada mereka yang bergerak dengan tujuan, membuat keputusan yang diperhitungkan, dan bersedia mengambil risiko wanita. Kisah ini memajakan perusahaan berbeda yang akan membuat sukses. Kesuksesan tidak datang secara ajaib. Jika Anda menginginkannya, Anda harus memperjuangkan. Anda harus mengubah cara berpikir, mempelajari ulang segala sesuatu yang selama ini Anda yakini, dan bersedia mengubah diri agar pantas mendapatkannya. Biri, it's the paling brutal. Kebarjad hang terderan ulang baik ebulaganesi. Mereka bilang mereka kaya, tapi dengan tidak melengkakan zoni mans. Moin anggar of disinspittiness, thin drifted dam siri. Krats of talent ignatius of Jamarinanti, about a faultin bultang. Mereka menunggu waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, kondisi yang sempurna, tidak pernah menyadari bahwa waktu yang tepat adalah sekarang. Selalu sekarang. Tetap beku dan tak bergerak. Tidak ada keadilan di dunia ini, tidak ada partisipasi yang nyata. Masalah-masalah besar berusaha sekuat tenaga untuk dipecahkan, tetapi seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Sukses bukanlah tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang tidak pernah menyerah. Mereka yang mengambil alih kekuasaan tidak meminta izin, tidak menunggu persetujuan, dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Mereka bergerak dengan penuh percaya diri, memahami bahwa keputusan yang diambil dengan cepat adalah bagian dari kemajuan. Mereka tahu bahwa setiap detik yang terbuang adalah waktu yang hilang selamanya. Dan waktu adalah mata uang paling berharga yang mereka miliki. Mereka tidak takut akan perubahan, mereka menerimanya. Mereka tidak takut untuk menjadi berbeda, justru mereka menuntut perubahan, dan mereka menginginkannya sekarang. So Art Montolim. Anda saat ini berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan membawa Anda ke tempat yang sudah Anda kenal, tempat yang memberikan rasa nyaman dengan kontrol yang dapat diprediksi. Jalan lainnya mengarah ke ketidakpastian, penuh risiko dan tantangan yang tidak bisa ditebak.
Kebanyakan orang memilih jalan pertama karena itu lebih aman dan tidak membutuhkan perubahan. Namun, kenyamanan itu seringkali menjadi jebakan yang membuat mereka terperangkap dalam sistem yang stagnan. Hanya ada satu pilihan bagi mereka yang berani keluar dari keterbatasan ini. Melangkah ke dalam api, merangkul ketidakpastian, dan mengambil risiko. Kebenarannya adalah, Anda tidak pernah ditakdirkan untuk sekadar menjadi angka dalam daftar gaji, bagian dari sistem yang membatasi potensi Anda. Anda bukan sekadar individu yang menjalani hidup dengan pasrah, melainkan seseorang yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Masa depan tidak akan menunggu. Masa depan adalah milik mereka yang berani memutuskan. Maka, putuskan untuk menjadi lebih. Putuskan untuk mengambil tindakan. Putuskan untuk menulis cerita Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menjadi salah satu dari mereka yang bergerak maju, ataukah Anda akan melihat ke belakang beberapa tahun dari sekarang dengan penyesalan, berharap Anda telah memulai saat kesempatan itu ada. Pilihan ada di tangan Anda. Dan selalu begitu.